Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmatin, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Barat. Dalam video ini akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Guru merupakan role model bagi peserta didiknya atau teladan bagi siswanya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk dapat menerapkan budaya positif tersebut, seorang guru harus mampu memahami konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan dalam hal mendidik anak yang bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan murid atau orang tua dan anak menuju perilaku yang diinginkan dengan cara mendukung empati dan kasih sayang. Disiplin positif mengajarkan anak agar lebih bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mengembangkan sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang muncul karena adanya motivasi internal dalam dirinya. Dengan menggunakan penguatan positif, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama, disiplin positif membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang memotivasi manusia melakukan suatu tindakan. Pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka yakini. Jika siswa melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan, berarti siswa melakukan tindakan itu berdasarkan motivasi eksternal. Dalam pelaksanaannya, seorang guru harus bisa memunculkan motivasi internal dalam diri siswa sehingga memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka yakini. Dalam pelaksanaannya di sekolah, guru hendaknya menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar tumbuh motivasi intrinsik dalam diri murid dan mengurangi motivasi eksternal sehingga budaya positif menjadi bagian dari karakter diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, sebagai teman. Ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, seorang guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer, seorang guru membantu murid menemukan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya serta berdiskusi dengan murid untuk mencari solusinya. Dalam melakukan pendekatan tersebut, seorang guru harus mengacu pada segitiga restitusi. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru sangat berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa kalimat kesepakatan yang mudah diingat dan dipahami oleh siswa sehingga dapat diterapkan di kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi dengan tahapan antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Hubungan budaya positif dengan materi sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan
dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka tujuan pendidikan tersebut akan mudah tercapai. Penerapan budaya positif yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara akan dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dengan adanya budaya positif yang ditanamkan di sekolah, guru penggerak dapat lebih mudah mengimplementasikan visi yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, ketika guru penggerak memiliki visi yang jelas dan didukung oleh budaya positif, mereka akan mampu memimpin dengan teladan, memotivasi siswa dan staf, serta menciptakan perubahan yang berkelanjutan sesuai amanat Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti dalam modul ini? Adakah hal menarik di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul ini, yaitu tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus diinternalisasi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang paling menarik buat saya dan sekaligus mengagetkan saya saat membaca materi pada modul ini yaitu tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas kerja, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya mulai menyadari bahwa selama ini saya telah keliru dalam menangani murid yang bermasalah, di mana saya hanya menggunakan posisi sebagai penghukum dan pemantau, padahal seharusnya sebagai posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat itu, saya merasa tertantang dan terus termotivasi untuk menerapkan perilaku positif sehingga menjadi budaya positif yang berakar pada karakter guru dan siswa. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik dalam lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat terutama di jam pertama dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan yang saya gunakan yaitu menstabilkan tindakan, validitas tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai munculnya dalam diri siswa untuk termotivasi melaksanakan disiplin positif selama proses pembelajaran sesuai keyakinan kelas. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menangani siswa yang melakukan kesalahan dengan memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa kasihan terhadap murid, namun menurut saya peraturan harus ditegakkan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya saat itu, saya mulai sabar dan tenang dalam menangani siswa tanpa emosi dan tanpa memojokkan siswa dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah. Tahap yang saya lakukan yaitu hanya menstabilkan identitas. Saat saya mempraktekkannya, saya memberikan pertanyaan, "Mengapa kamu datang terlambat?"
Kamu bangun jam berapa sehingga kamu selalu datang terlambat? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang Anda anggap penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari selain hal-hal yang ada di modul ini yaitu cara membangun komunikasi dengan semua warga sekolah agar budaya positif berakar dalam setiap pribadi siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, baik di sekolah maupun di rumah. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.